Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Hendri Vandiodana dari jurusan Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 20117100025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya pada keandalan dan kualitas dengan mengusung topik analisis pengendalian kualitas produk dengan menggunakan SPC di PT Marga Jaya Cimahi. Nah, dengan latar belakang sebagai berikut. Perkembangan teknologi yang semakin maju hingga pada saat ini merubah konsumen dalam memiliki sudut pandang terhadap barang atau pelayanan yang diinginkan. Sehingga hal ini menuntut perusahaan melakukan perbaikan dan peningkatan pada kualitas produk yang dihasilkan agar dapat diterima oleh para konsumennya. PT Marga Jaya Cimahi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang rubber product. Di antaranya yaitu menghasilkan berbagai barang olahan karet seperti karpet mobil, karpet rumahan, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan apartemen. Selain itu juga menghasilkan bahan setengah jadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian kualitas produk di PT Marga Jaya Cimahi masih belum terkendali, dengan rata-rata kerusakan produk sebesar 3,26% per bulannya, dan hal itu masih di atas standar perusahaan yaitu sebesar 3% tiap bulannya. Jenis kecacatan yang paling banyak hingga yang paling sedikit yaitu mulai dari bahan yang tidak matang, kedua karena hasil proses yang tidak sempurna, ketiga bahan yang cepat matang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui faktor-faktor penyebabnya diantaranya karena faktor manusia itu sendiri, material, lingkungan, metode, dan mesin. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan atau kecacatan pada produk PT Marga Jaya Cimahi, kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis kekacauan yang terjadi pada proses produksi pembuatan karpet mobil dan karpet rumah, yang ketiga mengetahui pelaksanaan pengendalian kualitas pada PT Marga Jaya Cimahi. Untuk landasan teori yang dipakai yaitu SPC atau Statistical Quality Control, yang merupakan suatu terminologi yang difungsikan untuk menjelaskan penggunaan teknik-teknik dalam mengawasi dan meningkatkan performansi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sumber Triaji 2017. Manfaat dari penerapan pengendalian diantaranya yaitu kualitas produk yang lebih beragam, memberikan informasi kesalahan lebih awal, ketiga mengurangi besarnya bahan yang terbuang, menghemat biaya bahan, keempat meningkatkan kesadaran perlunya pengendalian kualitas, yang kelima menunjukkan tempat terjadinya permasalahan dan kesulitan. Sumber Fakri 2010. Berikut merupakan gambaran dari flowchart penelitian yang dilakukan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pada bagian check sheet. Check sheet ini merupakan yang ditampilkan berupa laporan produksi dan laporan produk cacat pada PT Marga Jaya Cimahi. Berdasarkan hasil analisis lembar periksa, diperoleh 3 jenis cacat yang sering terjadi dalam proses produksinya. Di antaranya dari periode April 2017 hingga Maret 2018 yaitu jenis cacat bahan tidak matang sebesar 30.924 kg, kemudian hasil press yang tidak sempurna sebesar 29.134 kg, dan yang ketiga yaitu bahan cepat matang sebesar 26.178 kg, sehingga total rejectnya sebesar 86.236 kg. Rata-rata kecacatan yang ditemukan dalam 12 bulan yaitu pada periode April 2017 sampai Maret 2018 sebesar 3,26%, di mana hal itu masih di atas standar perusahaan sebesar 3%. Pembahasan selanjutnya yaitu histogram, di mana histogram ini berfungsi untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Berdasarkan hasil analisis histogram, diperoleh suatu informasi data mengenai frekuensi sampel pengamatan dengan cacat tertinggi sering terjadi selama pengamatan, yang mana diketahui batas atasnya yaitu 261.627 dengan batas bawah 168.573 dengan rentang 93.053 dan jumlah sel sebanyak 6 sel dan lebar setiap selnya adalah 15.509. Selanjutnya menentukan batas sel sesuai perhitungan sebelumnya. Nah, sehingga didapatkanlah batas sel BB yaitu 168.572 dan batas sel atas yaitu 261.628 dan batas sel selanjutnya yaitu menggunakan rumus BB plus W sehingga didapatkanlah 184.081. Tahap selanjutnya yaitu dengan membuat lembar perhitungan frekuensi sesuai dengan data berikut, sehingga dengan melalui data histogram ini kita dapat mengelompokkan data-data yang ada
sehingga dapat mempermudah dalam proses pemecahan lebih lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu diagram fishbone, di mana diagram ini biasa disebut dengan diagram Ishikawa atau cause and effect, atau diagram yang menjelaskan sebab akibat dari suatu permasalahan. Berikut ditampilkan beberapa diagram fishbone. Yang pertama yaitu diagram fishbone dari hasil press yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua yaitu bahan yang tidak matang. Dan ketiga yaitu diagram fishbone pada bahan cepat matang. Berdasarkan diagram fishbone yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama untuk permasalahan bahan cepat matang disebabkan karena yang pertama, karet setengah jadi terlalu banyak mengandung obat, dan kedua, kondisi bahan baku. Yang diagram fishbone kedua yaitu pada hasil press tidak sempurna, diketahui bahwa penyebab utamanya karena psikologi karyawan. Kemudian yang kedua yaitu suhu mesin press dan waktunya yang tidak diperhatikan. Kemudian pada diagram fishbone selanjutnya pada bahan yang tidak matang, disebabkan karena obat yang diberikan kurang sehingga bahan tidak matang. Kemudian yang kedua yaitu waktu pencetakan kurang lama yang menyebabkan bahan tidak matang merata. Pembahasan selanjutnya yaitu pada diagram Pareto. Berdasarkan hasil analisis dengan diagram Pareto, diperoleh suatu informasi mengenai presentasi dari jenis cacat yang terjadi selama proses pencetakan karet setengah jadi tersebut. Nah, di mana diketahui bahwa presentase kerusakan untuk jenis bahan tidak matang adalah sebesar 35,9%. Hasil press yang tidak sempurna sebesar 33,8% dan bahan cepat matang sebesar 30,4%. Jadi, untuk total kumulatifnya persentase adalah 100%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masalah utama yang paling dominan merupakan jenis bahan yang tidak matang. Karena hal itu perlu suatu pendekatan solusi yang baik dalam memecahkan masalah tersebut. Di antaranya seperti memberikan pengetahuan kepada operator tentang pengoperasian mesin tersebut, mengatur suhu mesin dan waktu pencetakan. Maka dari itu harus ada kerjasama antara perusahaan dan karyawan guna menyelesaikan masalah dari yang paling dominan sampai yang paling sedikit. Pembahasan selanjutnya yaitu peta kendali dengan menggunakan P-chart. Untuk proses pengaplikasiannya yang pertama yaitu menghitung persentase kerusakan terlebih dahulu, kemudian yang kedua yaitu menghitung garis pusat atau central line, kemudian yang ketiga menghitung batas kendali atas atau upper control limit, kemudian yang keempat menghitung batas kendali bawah atau lower control limit, sehingga didapatkanlah data seperti berikut. Berdasarkan hasil analisis peta kontrol dapat memberikan informasi yang sangat berharga untuk perusahaan. Informasi tersebut berupa nilai proporsi cacat yang begitu besar sehingga perusahaan dapat mendeteksi faktor penyebabnya. Informasi lain seperti nilai garis pusat, nilai batas kendali atas, dan batas kendali bawah diketahui selanjutnya membuat grafik peta kontrol seperti berikut. Nah, di mana diketahui ada 3 sampel yang berada di luar batas kendali yaitu bulan Mei, Januari, dan Maret. Faktor-faktor yang menyebabkan ada beberapa bulan yang berada di luar batas kontrol adalah salah satunya kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga tingkat kecacatan itu berada di luar batas kontrol. Kemudian bisa karena pengawasan secara berkala, maka dikhawatirkan makin banyak tingkat kecacatan yang nantinya berujung pada semakin banyaknya proporsi cacat yang berada di luar batas kontrol. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengolahan dan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan produk adalah karena faktor manusia atau karyawan, seperti ketika bekerja karyawan sering tidak fokus dalam bekerja, prakerja sering bermain-main ketika proses produksi, kemudian tidak memperhatikan standar kualitas produk, yang akhirnya menyebabkan hasil produksi tidak maksimal dan produk cacat semakin bertambah. Yang kedua yaitu jenis-jenis kecacatan yang sering terjadi di dalam proses produksi adalah bahan cepat matang dikarenakan obat yang diberikan saat proses produksi terlalu berlebihan. Jadi ketika di-press, karet tersebut menjadi cepat matang. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan hasil peta kendali P-chart dapat dilihat bahwa pada periode April 2017 sampai Maret 2018 rata-rata berada di dalam batas kendali, hanya saja yang berada di luar batas kendali yaitu pada bulan Mei, Januari, Maret 2018. Meskipun rata-rata sudah berada di dalam batas kendali, tetap saja perusahaan harus mengontrol guna mencapai ke target perusahaan yang diinginkan. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.